gitu loh. Kalau bagi saya, kata main di kamus pribadi saya itu nggak ada, dicoret, haram hukumnya gitu. Ya saya transaksi di emas, saya trading online di emas, ya kan, di saham, di forex mata uang gitu. Tuh. Jadi itu akan membantu psikologi kita untuk terus berpikir positif gitu loh. Ya kalau kita mainan ya udah main aja terus, main orang mainan gitu kan. Itu. Tapi nggak masalah menurut teman-teman, kalaupun itu bagus, ada orang yang suka main game ya kan. Orang suka main game ya udah, sama sering menang, yang menganggap ini mainan ya udah nggak masalah. Selama itu sama-sama profit, psikologi tradingnya nggak keganggu, strategi tradingnya bagus, money manajemennya bagus. Oh saya kalau loss ini harus ngapain? Harus ganti item misalnya. Oh ada maki nih, hero maki ya. Saya pakai Athena Seal buat nahan. Misal kayak gitu ya kan, di game Mobile Legends dan lain-lain. Oh misal main PUBG Mobile ya kan. Oh saya rompinya level 1, mau ngeras takut, apalagi saya nggak ada helm ya kan, harus cari helm dulu lah kalau mau ngeras ya kan, nanti kena headshot langsung mau cut ya kan, seperti itu kira-kira. Jadi ini hal-hal yang penting gitu loh. Makanya seorang gamers pun kalau secara profesional pun tahu gitu loh. Contoh kayak Pak Tito ya kan, Pak Tito Trader Family itu juga dulunya seorang gamers. Mungkin mempunyai aspek resiko yang terukur sehingga dia bisa sukses di bidang trading, di bidang gaming ya kan. Nggak masalah gitu loh. Asal punya psikologi trading yang baik. Nah, kalau menurut saya pribadi, kata main ya haram, nggak masalah. Tapi ya saya juga seneng game. Tapi saya membedakan antara game dan bisnis gitu, dan trading ya kan. Trading ini untuk cari duit, sehingga saya bisa beli voucher Google Play, saya beli item yang sangat epic gitu, kayak skin-skin yang lumayan mahal gitu uh, di game saya. Mungkin teman-teman bisa mungkin beli jam yang sangat bagus, beli mobil yang bagus, beli berlian buat istrinya yang bagus. Nah, seperti itu. Mempunyai reward sendiri gitu loh. Mempunyai reward masing-masing gitu loh untuk diri sendiri. Jadi psikologi ini penting gitu loh. Jadi kayak malam ini setelah saya ngisi webinar, saya mau jalan-jalan sama istri saya ke Bogor, terus ke Puncak, terus saya itu balik lagi. Nah itu sesuatu yang sangat menyenangkan mungkin bagi saya gitu loh. Jadi have fun gitu loh, reward bagi saya sendiri. Oh saya udah capek nih ngisi webinar dari hari full nih, dari hari Rabu sampai Jumat ya kan. Terus nih malah kemarin dari jam 1:30 siang sampai jam 11:30 malam saya itu ngisi full webinar. 11:30 malam, bayangin. Nah itu seperti itu. Jadi saya mempunyai reward sendiri buat ya menjaga psikologi trading saya supaya lebih baik gitu loh. Maksudnya dari hal-hal yang mungkin menjenuhkan, bikin saya capek ya kan, kita kerja, kita trading menghadap di chart, belum saya ngisi webinar, belum saya trading sendiri, itu juga belum saya ngasih signal ya kan, itu juga kalau menurut saya capek. Oh itu kerjaan saya butuh refreshing, yaitu jalan-jalan gitu. Atau mungkin saya butuh refreshing, mungkin kayak minum kopi, terus habis itu canda gurau sama teman-teman trader saya seperti Pak Halim, seperti Pak Chen, seperti Pak Adi dan lain-lain. Nah seperti itu nggak masalah bagi saya. Jadi itu adalah reward dan kesenangan sendiri gitu loh bagi saya. Jadi teman-teman juga harus mempunyai, kalau menurut saya ya, jadi teman-teman mempunyai mungkin kesenangan pribadi. Oh mungkin saya bisa belanja online, saya mau belanja online ini untuk kebutuhan saya. Nah di belanja online itu teman-teman timbul rasa kepuasan tersendiri karena saya menganggap diri saya pantas. Saya udah bekerja di perusahaan saya, terus saya udah trading 1 minggu sudah menghasilkan grow yang luar biasa. Ya udah saya mau menghadiahin diri saya, jadi lebih menghargai diri teman-teman sendiri
untuk next week bisa lebih baik lagi, next month bisa lebih baik lagi dari hari sebelumnya gitu. Jadi menjaga psikologi trading itu juga penting juga gitu loh. Ini melebar ya, sedikit melebar tentang konteks kita malam ini mengenai money management. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa ambil dari beberapa pengalaman atau cara saya untuk mungkin setelah loss atau apa-apa atau profit dan menghargai diri sendiri agar lebih baik ke depannya gitu. Oke. Nah, tabel pertama mengenai money management. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita loss nih dari modal $1.000. Kita meresikokan yaitu dari modal $10.000 kita meresikokan sekitar 2% per trade. Per trade 2%. Sekali trade kita meresikokan yaitu $200. Di posisi pertama minus $200. Di posisi kedua minus lagi $200. Di posisi ketiga minus lagi $200 sampai posisi 5 minus lagi $200. Total kita minus sudah 10% gitu loh. Jadi ini loss. Nah, risk and reward itu penting di dalam sini. Tentu kita menghadapi hal demikian bagi trader pemula ini adalah pukulan telak ke psikologi tradingnya. Nah, ini harus dipahamin ya. Setiap meskipun memakai stop loss, tetapi sialnya semua posisi hit stop loss. Kemungkinan buruk ini bisa terjadi kepada siapa aja. Saya juga pernah gitu loh. Pas saya udah masih ada masalah di luar trading yang seperti ini, apa yang saya hadapin? Berhenti trading di hari itu. Refreshing, ya kan? Mungkin ngopi dan lain-lain. Next, dengan hati yang ceria, hati yang sangat senang, bercanda gurau ya kan sama teman-teman grup ya kan dan lain-lain, mungkin telepon seorang sahabat, canda gurau sana sini ya kan, itu bisa merefresh otak kita, mungkin bermain sama anak, bermain sama keluarga ya kan, ngajak jalan-jalan istri, ngajak jalan-jalan anak, ngajak jalan-jalan orang tua, itu suatu kebanggaan mungkin bagi teman-teman juga. Itu juga cara saya jika mengalami hal yang sedemikian rupa. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya trader newbie ganti strategi trading, gitu loh, tanpa mengevaluasi. Kalau saya, ya udah udah waktunya, udah masuk di area supply, saya sell misalnya. Terus habis itu saya tinggal, terus habis itu kena stop loss. Udah masuk area demand, ya kan? Tadi yang sell udah beli ke atas, terus habis itu kena stop loss, saya masuk ganti lagi area buy, terus malah masuk kembali lagi ke kena stop loss, balik lagi masuk ke area support yang udah menjadi resisten, seperti itu. Nah, terus berulang seperti itu dan mendapat hal yang sedemikian rupa gitu loh. Nah, ini bisa terjadi kepada siapa aja. Mungkin bagi teman-teman ada yang mengalami hal yang seperti ini. Kenapa kok nggak ditahan aja? Ya sebenarnya enak. Kalau market udah udah berjalan, oh iya ya, kenapa ya kok tadi nggak saya tahan? Oh iya ya, kenapa kok tadi nggak saya hold aja? Ya enak, karena udah kejadian ngelihat seperti itu. Gitu loh. Yang susah adalah kita memprediksi market itu mau kemana ini gitu loh. Terus kita entry kayak gini, ya udah jangan diterusin. Kalau udah resiko kita misal 10.000 misal 1.000 dari modal 10.000, ya udah kita tahan. Jadi kalau kita next day atau next month atau next week kita mau trading lagi, kita nggak susah cari minus yang 10% tadi gitu loh. Mungkin next week atau next month kita bisa mendapatkan 6% plusnya. Terus kan akhirnya minusnya jadi 4%. Next month lagi kita trading lagi udah mendapatkan profit 6% lagi, ya udah akhirnya kita
plus 2% selama 3 bulan misalnya. Udah bagus. Kita bertahan di market, mau berapa lama lagi? Apa mau masih ditahan-tahan sampai equities kita minus 60%? Ya kan? Apa? Akhirnya kita pusing, diajak ngobrol istri, diajak ngobrol anak, malah kita mau berantem. Disinggung sama temen, akhirnya temennya yang diajak berantem. Ya kan? Tetangga ngomong babi ngepet, langsung dilaporin. Ya kan gitu. Jadi, jadi hidup kita jadi nggak asik gitu loh. Sama kayak saya pernah singgung-singgungan ya kan sama Pak, ya kan. Saya nyantai ngobrolnya ngetik-ngetik, dikiranya saya ngajak debat. Sampai saya videoan astagfirullah Pak, ya kan. Saya ini santai loh ngetiknya Pak sambil ketawa-ketawa. Kok diseriusin gitu loh. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Jadi psikologi juga balik lagi itu penting gitu loh. Jadi kalau kita mengalami hal yang demikian, ya kita santai aja. Orang resiko kita udah terukur. Kita menggunakan risk and reward misalnya ini 1:1. Oke lah, nggak masalah. Nah, tabel yang kedua. Nah, ini. Loss. Di posisi pertama loss $200. Ya kan? Loss 1%. Risk and reward 1:1. Profit, ya kan? Plus $200. Loss minus, ya kan? Di total dari 1 sampai 5, jika kita menggunakan risk and reward 1:1, kita masih dapat plus, ya kan? Siapa yang di sini punya usaha konvensional? Coba saya contohin. Punya usaha konvensional mungkin toko dan lain-lain. Coba, mungkin pulsa dan lain-lain. Saya pernah gitu loh, punya toko, punya apa? Jadi agen pulsa, ya kan? Buka warung, buka rumah makan sederhana, pernah gitu loh. Jadi pernah mengalami usaha konvensional gitu loh. Ada yang di sini punya usaha konvensional, mungkin saya bisa kasih contoh gitu, sedikit banyak mungkin. Nggak ada ya? Wah, ini full time trader juga semua ini. Ngeri nih ngomong sama teman-teman full time ini ya. Bisa jadi ilmu saya masih segini nih, masih cetek gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi saya itu juga mungkin saya aja yang sharing. Nah, oke. Okay. Jadi ilmu saya masih cetek nih, ampun, suhu. Jadi saya itu ya, sharing aja, sharing. Ya, jadi saya itu punya usaha yaitu jualan soto. Ini benar-benar jualan soto. Nah, di jualan soto, saya juga jualan bakso. Ayo, jualan soto, jualan bakso di dalam satu warung. Jadi satu akun itu punya 2 strategi trading. Kan? Jadi saya itu juga, jadi saya gini, di satu rumah di daerah Duku Kupang di Surabaya, itu di atasnya saya bikin kantor. Saya bikin tempat tinggal dan kantor buat trading, khusus buat trading. Di bawahnya itu saya buka warung soto sama bakso. Oke. Nah, waktu anehnya, jadi kayak apa warung bakso dan warung soto itu tadi banyak yang membeli sotonya. Nah, membeli sotonya akhirnya bakso ini kan kayak kuahnya kan harus saya ganti ya. 1 hari sekali itu saya ganti. Nah, ini kan rugi gitu loh. Nah, akhirnya saya puterin dari yang sotonya yang selalu rame, yang untung ini, terus saya puterin keuntungannya ke nanganin yang bakso. Bakso ini mungkin sehari itu kurang lebih nggak sampai 10 mangkok, tapi soto ini bisa sampai 50 sampai 100 mangkok gitu loh. Jadi substitusi silang gitu loh. Kalau teman-teman ada yang bekerja di bidang mungkin marketing, kayak saya pernah juga marketing oli, marketing
marketing obat ya kan, jadi medical representative dulu. Itu sama. Jadi kalaupun saya uh, mau ngirim barang ke sini, diskonnya saya ganti gitu loh. Maksudnya substitusi gitu loh. Oh, saya di sini diskonnya seperti ini karena saya mendapatkan untung yang lebih di sini. Akhirnya saya jual di sini agak sedikit murah gitu loh. Jadi lebih menguntungkan. Tapi dihitung-hitung hasil akhirnya itu tetap untung. Nah, jadi contoh ada yang kemarin punya usaha mobil ya, spare part mobil. Jadi punya headlamp itu untungnya misalnya dia jual headlamp mobil itu 1 juta, 1 juta rupiah. Terus yang kedua punya ban 1 set dia jual 3 juta. Ya, jadi 3 juta untuk ban 1 set dan 1 juta untuk headlamp. Jadi headlamp ini kan modalnya 1 juta. Dia nawarin ke orang misalnya 1.200.000. Nah, 1.200.000 nawarin ke orang. Ban ini dia nawarin 3,5 juta dan orang itu tanpa nawar langsung beli. Oh, saya dulu di Tropika Mas. Tropika Mas. Di Tropika. Spesialis penyakit dalam internis dan banyaklah obat-obatnya gitu. Sampai nggak hafal obat yang bikin seger juga ada. Ya. Jadi ke spesialis kelamin, spesialis kulit, spesialis apa namanya saya sama SPOG ya kan, kandungan. Nah, itu terus jantung internis itu saya juga itu ya pernah kerja di itu. Terus balik lagi tadi 3,5 juta nggak nawar. Oke, berarti kan udah cuan 500.000. Yang kedua si headlamp ini pembelinya mau nawar 800 gitu loh, 800.000 dari 1.200.000. 800 boleh nggak punya uang segini? Ya udah, akhirnya karena mungkin ya udahlah udah dapat untung dari yang penjualan ban 1 set, ya udah gitu. Dilepaslah headlamp itu seharga 800.000. Kalau di total semuanya masih untung 300.000. Nah, seperti itu. Jadi trading itu bisa diterapkan hal yang sedemikian rupa mengenai risk and reward. Kalau ini contohnya risk and reward 1:1. Kalau kita loss 2 kali, minusnya $400. Kalau kita cuan atau profit 3 kali, untungnya $600. Jadi kalau dikurangin hasilnya plus $200 seperti itu. Jadi per hari itu kita udah untung $200. Itu kan contoh yang ada pekerjaan, ada penghasilan tetap. Oke, itu kan contoh yang ada pekerjaan yang ada penghasilan tetap ya, Pak. Bagaimana jika untuk anak kuliahan yang hanya bisa menggunakan duit dingin dari tabungan? Oke. Ya kalaupun anak kuliahan yang menggunakan uang dingin, ya kita harus cari pengalaman gitu loh. Jadi pengalaman misal dari trading atau Mas Alif ini juga ini ya, salah satu anak bos saya, Pak Budi, bapaknya itu namanya Pak Budi, itu mantan bos saya dulu. Itu sangat expert banget gitu loh. Itu bisa belajar banyak. Tapi berhubung sekarang jadi murid saya mengajarin Mas Alif dengan sedemikian rupa. Sama halnya dengan kita jualan pada umumnya. Jadi trading ini ya kita transaksi jual beli ya sama apa yang kita kerjakan di bidang konvensional gitu loh. Jadi kita tahu terukur risk kita berapa, terus keuntungan kita berapa gitu loh. Kalau kita menggunakan seperti contoh risk and reward 1:1, jika kita entry 3 kali profit, 2 kali loss, ya kita masih untung 200. Sama seperti yang tadi saya bilang kayak jualan soto, jualan bakso, terus ada teman saya yang jualan spare part mobil dan lain-lain, itu sama gitu loh. Kalaupun punya uang dingin dari kuliah, ya kita harus benar-benar cari pengalaman. Mungkin dari kuliah kan ada mungkin manajemen bisnis dan lain-lain itu mengenai praktek.
Seenggaknya kita pernah lah, kalau di sekolah itu pernah disuruh jualan, ya kan, praktek jualan apa gitu loh. Jadi itulah sebagai contoh. Ya nggak usah Pak, nggak usah jauh-jauh di bidang trading ini bisa kok langsung dipraktekin gitu loh. Kalau teman-teman emang masih baru, ya udah pakai akun demo dulu. Minimal pakai akun send. Jangan langsung terjun ke real, deposit sekian ribu dolar, terus yang ada malah loss. Hanya pengen tahu caranya. Itu banyak sekali. Pengen tahu caranya, saya mau trading. Ya pengen tahu caranya ya belajar. Gitu loh. Elite Hunter dan Jalan Trader membuka hal ini, membuka kesempatan emas ini buat teman-teman berbicara mempelajarin hal yang harusnya teman-teman dapatkan dengan harga yang relatif sulit, bukan mahal lagi. Gitu loh. Dan ini gratis, teman-teman bisa hanya daftar dengan klik linknya, gitu loh. Dan teman-teman mendapatkan hal yang dulunya nggak pernah saya dapatkan. Dan pengalaman ini sangat mahal gitu loh. Apakah warung soto Bang Jai yang tadinya jual berapa puluh mangkok masih bertahan sampai sekarang? Yang enggak lah. Istri saya udah gini di Jakarta. Untungnya nggak denger ya. Kapan ke Jakarta? Masa ke Jakarta 2 bulan sekali? Masa ke Jakarta? Nah, itu ya. Jadi, ayo pindah. Nah, udahlah. Akhirnya ya pindah. Masa ditinggal terus anak-anak ini gimana? Nah, itu ya. Jadi ya mau nggak mau ya uh, harus pindah gitu loh. Harus tetap bersama keluarga menjadi full time trader. Nggak bisa saya jauh ya. Surabaya Jakarta dari tahun 2012 sampai saat ini gitu loh. Elite Hunter itu apa Nah, kata Bang Ali, Elite Hunter itu komunitas. Nah, bisa teman-teman bisa cari tuh di jalantraders.com/elitehunter. Itu ada kontak WhatsApp-nya, ada Facebook-nya, ada Telegram-nya, ya kan? Itu ada juga YouTube-nya. Ya, teman-teman bisa searching, bisa cari tahu. Foundernya yaitu Pak Halim, ya kan? Guru saya, ya kan? Yang nggak tahu bisa kerjasama ini hal yang sangat membanggakan bagi saya bisa dilihat oleh Pak Halim, bisa diajak kerja bareng, ya alhamdulillah lah. Bukan broker, Om. Bukan broker. Sama seperti Jalan Traders, kita berdua ya, Jalan Traders dan Elite Hunter mempunyai visi misi yang sama, ya kan? Dengan lagi biar saya ini lebih semangat lagi disupport oleh broker Top Grow Futures gitu loh. Jadi Top Grow Futures ini terima kasih banget sudah mensupport saya ya kan di sebagai CEO dari Jalan Trader, sebagai pengisi webinar, saya sangat-sangat terima kasih buat Top Grow Futures ya kan. Udah Bang, enak aja, santai aja sama kita. Nah, kan enak ya. Jadi kita mau menyampaikan apapun ya kan terkait A, B, Z, D. Ya udah kita kayak ngobrol biasa di warung kopi ya kan. Ya, jadi saya ingat kopi saya juga udah dingin. Kalau teman-teman masih belum ngopi, belum ngeteh ya, jangan lupa ya, saya minum dulu. Oke, terkait tentang risk and reward. Ini contohnya risk and reward 1:1. Kalau kita loss 2 kali, profit 3 kali, ya kita masih untung. Kalau kita loss 3 kali, loss 3 kali, profit 2 kali, ya kan? Kita minus, ya kan? Loss 2 kali ya minus $200. Nggak masalah. Jadi kita minusnya cuma 2% dari modal 10.000. Ya nggak masalah gitu loh. Misal teman-teman punya modal 1.000 ya minusnya $20. Nggak masalah minus 2%. Kita carinya gampang, nggak ngoyo ibaratnya kata orang Jawa itu nggak ngoyo. Kalau kata orang Jakarta
ngapain lu susah-susah gitu loh. Nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirin lah, cuma 2%, besok cari mah gampang 2% gitu ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cari kesalahan atau kerugian kita sebelumnya itu nggak terlalu berat, teman-teman. Jika teman-teman floating kan kadang malah nggak bisa tidur, kadang malah candle itu ke bawah mimpi, ya kan? Ayo siapa yang pernah ngalamin candle itu ke bawah mimpi, ya kan? Sampai ke bawah di alam mimpi kita bahwa oh trading ini sampai candle ini sampai ke bawah mimpi. Di dalam mimpi itu misal kita lagi apa di real ya, kita lagi ngebuy ya kan, market itu naik tuh nanjak profit ya kan di dalam mimpi kita. Tapi di kenyataannya pas kita buka chart ya kan ternyata malah turun. Nah, itu saya juga pernah ngalamin mimpi hal yang seperti itu sangat sangat menggaplekan ya. Oke, dari Om Kojira, Om Jai, kalau hari Jumat strategi yang saya terapin sering nggak jalan atau kena sinyal palsu. Apakah kalau seperti ini setiap jumpa internet? Nah, ada memang. Saya pernah ketemu beberapa teman juga ya, trading Senin nggak trading ya kan, Selasa trading sampai Kamis, Jumat nggak trading. Nah, kalaupun memang ada hal yang sedemikian, ya jangan trading dulu di hari Jumat. Mungkin strategi yang dipakai kurang berpengaruh gitu loh. Kalau saya sih nggak punya catatan atau kamus ya di dalam trading saya seperti itu, nggak ada gitu. Ada bahkan hari Kamis, hari sial saya bang, saya nggak trading, ya udah. Kalaupun Kamis sering loss misalnya, Rabu sering loss, saya setiap hari Rabu gini bang, ya udah hindarin dulu. Ya kan Senin sampai sampai apa Senin Selasa Kamis Jumat udah profit ya kan 4 hari, ya udah tinggal gimana cara kita ngelolanya, nanti kita dapat duit yang lebih besar, misalnya kita investasikan melalui trading, terus kita transaksikan, ya udah. Kalau memang punya halangan rintangan seperti itu, ya udah, atau minta. Kita kan masing-masing di agama punya Tuhan masing-masing, kita minta. Misal saya Muslim ya, saya Muslim, ya Allah, semoga besok di hari Jumat trading saya itu mendapatkan profit yang berlimpah, profit yang cukup bagi kita, bagi keluarga saya. Amin ya Allah gitu. Atau baca bacaan apa? Baca sebelum trading kita berdoa dulu Al-Fatihah dan lain-lain, atau mungkin kita baca surat Yasin dan lain-lain gitu. Atau mungkin di teman-teman yang gereja bisa pengakuan dosa ya kan, minta ke pastor, saya kenapa ya kalau saya usaha di setiap hari Jumat kok seperti ini gitu loh. Nah, minta pendapat-pendapat yang seperti itu. Terus berdoa gitu loh. Kita punya Tuhan, ya kan, kita punya Allah, ya kita harus berdoa untuk mendapatkan hal yang terbaik. Bahkan aku pengen loh, mungkin Mas Kojira pengen trading hari Jumat seperti teman-teman mendapatkan cuan. Tapi kok saya trading di hari Jumat, saya sial. Nah, itu Mas Kojira bisa berdoa, ya kan, minta tolong, mungkin nanti bisa diberikan jalannya, gitu. Oke. Nah, atau coba sambil berdoa, bikin akun lagi satu khusus trading hari Jumat. Satu akun lagi satu untuk trading hari Jumat aja nih. Saya buktiin di dalam diri ya, saya buktiin kalau saya bisa trading di hari Jumat. Jebret satu akun. Jangan akun yang Senin sampai Kamis tadi. Seperti itu mungkin solusi dari yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Oke, jadi nggak ada hari buruk gitu loh. Nggak ada hari, semua hari bagus menurut saya. Kalau saya Senin nggak trading Bang Jai gini-gini. Ya udah, jangan trading. Tapi aku pengen trading Bang Jai Senin. Gimana?
Ya berdoa, bro. Minta sama yang kuasa supaya bisa trading hari Senin dan mendapatkan profit. Ya kalau kamu nggak bisa berdoa, selalu mendapatkan kesialan, ya jangan trading di hari Senin. Kan hari Selasa sampai Jumat udah cukup profitnya buat makan sehari-hari dan lain-lain. Ya kan? Seperti itu, teman-teman. Uh, jadi teman-teman itu harus bisa menempatkan diri dan jangan percaya hal-hal musyrik. Oh, saya ini setiap hari Jumat sial, setiap hari Kamis sial. Jangan. Teman-teman punya Tuhan masing-masing, harus percaya dengan keyakinan gitu. Nah, benar Om Jai, saya setiap hari mau OP banyak-banyak sholawat. Nah, bagus. Emang konsisten butuh berapa tahun pengalaman trading Om? Saya selalu dengar setiap mentor berdarah-darah awalnya. Ini yang berat. Setelah kita konsisten, kita dihadapin dengan kepercayaan diri. Saya dulu konsisten dari tahun 2017, awal 2017 sampai 2019. 5% itu minimal saya dapatkan. Dan saya nggak pernah cari investor. Orang yang nyari saya mau titip dana. Ya udah, jepret sampai 15 miliar. Yang dihadapin saya adalah saya lupa. Akhirnya saya lupa. Lupa apa? Bahwa market itu bukan punya mbak saya. Ya saya nyari 5% per bulan minimal itu gampang banget. Orang sehari saya nyampe 1% rata-rata. Gitu loh. Tes. Oke ya sinyalnya ya. Sebentar. Suara oke nggak? Oke. Jadi rasa kesenangan sesaat sih. Kalau menurut saya udah merasa hebat, ngelola akun sedemikian rupa, terus habis itu terlalu overconfident, terlalu percaya diri, gitu loh. Oh, trading ini gampang. Seperti Bang Ali pernah saya ajakin live trade dari mata ke mata ya, langsung tahu gitu loh. Karena apa? Setelah Bang Ali coba strategi itu, belum menguasain benar-benar 100% gitu loh. Tapi kok saya nyobanya enak banget gitu loh. Pasti saya. Oke. Jadi kok enak banget setiap live trade sama saya enak banget gitu loh. Cuan terus. Pas nggak ada gurunya atau nggak ada mentornya malah ambiar gitu loh. Nah itu. Jadi terlalu percaya diri itu juga nggak baik. Terlalu kita mengejar target yang kita harapkan juga nggak baik. Gitu loh. Makanya dari itu seperti di table pertama tadi, kalaupun loss terus, ya udah gitu loh. Stop dulu, refreshing dulu. Jangan entry lagi. Mungkin besok kita masih mumet mikirin loss yang kemarin. Coba cari hiburan, jangan ke tempat karaoke, jangan ke tempat maksiat. Ajak hiburan anak, kemana diajak jalan dan lain-lain. Yaudahlah, saya harus bisa, saya harus semangat. Kalau nggak bisa ya konsultasi lah Om. Saya ini nganggur loh setiap hari ini. Kerjaan saya ya di depan monitor, entry, buy, entry, sell. Jam 2 ngirim sinyal, ya kan? Seperti itu doang kerjaan saya. Sambil cari kesibukan, jadi edukator seperti ini gitu. Nah, harus benar-benar bisa konsisten. Jadi jangan sampai punya mindset atau
oh bahwa setiap mentor sukses itu berdarah-darah gitu loh. Ada yang benar-benar, kadang kita gini loh, saya punya salah satu mentor, itu nggak pernah mengajarkan saya tentang awalnya berdarah-darah. Dan itu salah satu mentor saya yang paling saya segani, mungkin masih ada ya di sini. Nah, Pak Halim. Pak Halim nggak pernah mengajarkan tentang hal itu. Jadi kenapa? Kalau saya tangkep, saya pelajarin, ternyata kalau kita udah memberikan mindset atau pola pikir atau psikologi yang seperti itu, otomatis yang pengen sukses ini akhirnya maju mundur. Gitu loh. Yang pengen belajar trading akhirnya maju mundur. Wah, saya harus mengalami kegagalan dulu dong. Gitu. Gitu loh. Jadi Pak Halim ini nggak pernah menerapkan mindset ke murid-muridnya tentang hal itu. Gitu loh. Nggak ada, semua yang ibaratnya mentor yang sukses harus gagal dulu terus jadi sukses. Nggak ada. Betul Bang J. Betul ya? Betul. Kenapa akhirnya gitu? Saya mendapatkan jawabannya. Enggak. Memang saya gini ya, saya akan terbuka aja, saya bilang sama teman-teman gitu ya. Kan trading ini harus dari awal ini kita harus ngerti bahwa ini bisnis kan, ya nggak? Trading ini kalau diperlakukan sebagai bisnis, kita pasti akan berusaha untuk mencari untung, ya nggak? Kalau bisnis itu gampang, ya berarti semua orang bisa trading, benar nggak? Kalau bisa. Jadi kalau dengar cerita, oh dulu saya rugi dulu sampai sekian banyak, kan berarti waktu awal itu nggak belajar dong gitu kan? Nggak nganggap ini serius gitu kan? Masa lu sampai rugi banyak dulu baru bisa untung, ngerti dan ngajarin orang gitu kan? Ya kalau dia bisa bangkit, ya nggak? Apa dia bener akhirnya jadi bener bisa atau cuma jadi pengajar aja, itu kan juga tanda tanya kan? Ya kan? Tadi Kak Bang Jeng ada ulas sedikit, apakah dia ini teori aja atau memang ada prakteknya gitu loh, ya kan? Kadang-kadang kan orang merasa, oh dia jago teori aja, praktek belum tentu. Nah ya udah jadi pengajar nggak apa-apa, jadi guru, kayak guru di sekolah belum tentu jago praktek, tapi dia mengajarkan teori yang sewajarnya bisa berlaku secara untuk praktek nanti, secara kehidupan kita misalnya. Nah sama dalam trading, kadang-kadang ada orang jago, wah Gincat jago banget nih, wah garis sana, garis sini, Fibonacci, pivot, Bollinger segala, wah semua ngerti, ya kan? Tapi pas trading hasilnya nggak sama gitu, ya kan? Ternyata apa? Nggak bisa tahan untung. Kalau ABC asal biru close, gitu kan? Rasa benar gitu. Nah giliran merah tahan gitu. Saya pernah dapat juga kayak Bang J pengalaman, dengar satu video YouTube dari yang saya pengajar lah, kita bilang mentor lah. Dia ceritanya gini, ini posisi lagi live trade nih. Oke ya, kita live trade ya sekarang ya. Kita sekarang lihat ini indikasi untuk emas naik. Kita beli emas. Oke, beli emas, sudah beli. Oke, kita lihat ya harga sekarang bergerak naik. Ya sekarang sudah mulai biru. Ya sekarang merah turun lagi. Nah, udah sekilas 10 menit, dia bilang gini, ya karena ini posisi masih merah, kita masih live trade, ya kita hidupkan aja sampai hari Senin. Loh, kok gitu? Ya kan? Jadi ini live trade apa cuma ngetes ini doang, ngetes account? Artinya secara tidak langsung kalau live trade itu artinya kan dia memberikan akan suatu ulasan bahwa apa yang akan terjadi nextnya, apakah di mana dia ada stop loss, di mana dia akan take profit, dan alasan dia untuk mengambil posisi tersebut, ya dong. Itu baru namanya live trade, jelas tujuannya. Kita nggak bilang itu pasti untung, ya nggak. Live trade yang untung itu ya bagus gitu kan, tapi nggak bilang live trade itu akan selalu untung. Artinya kan potensinya tetap aja pada saat dia live trade ya bisa aja rugi juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita paham alasan dia. Yang kita mau pelajari adalah alasan dia melakukan trading itu, bukan padalah hasil gitu. Nah mungkin jadi kalau teman-teman berharap ini si Bang J ini selalu pencet selalu untung, itu salah besar gitu. Ya kan? Kita nggak gitu, kita cuman sambil bilang karena ada money management, artinya apa? Kalau rugi, ya udah ruginya kan cuma sedikit gitu loh. Mau cari uang yang sedikit rugi ini gampang. Tapi kalau ruginya udah banyak, ya udah susah gitu. Oh ya, satu penambahan pengertian lagi ya Bang Dia, bahwa nanti teman-teman suka berbicara soal MC ya kan? MC itu sebenarnya artinya margin call.
Margin call kalau di dalam pengertian trading itu adalah panggilan atau notifikasi pada saat uang Anda sudah di bawah level margin tertentu. Misal contoh kalau level ada MC-nya di 70% gitu kan. Berarti pada saat equity sudah margin requirement-nya di bawah 70%, dia akan mendapatkan email atau notifikasi. Jadi MC beda dengan namanya AutoCAD ya kan. Kalau AutoCAD itu posisi yang sudah clear karena sudah di bawah margin requirement. Misal contoh satu lotnya perlu $500 gitu kan. Pada saat lu open posisi satu lot itu di bawah $500, maka yang dapat itu pertama MC dulu, notifikasi. Nah, pada saat sisa equity sudah di bawah 80%, artinya sisa 20%, maka company berhak melakukan namanya AutoCAD. Misalnya ada yang 20%, ada yang 10%. Jadi ini kadang-kadang kalau saya baca di tulisan, MC itu suka dianggap sebagai posisi yang di-cut, Pak. Jadi jangan salah pengertian di bawah MC ini adalah notifikasi yang disampaikan pihak perusahaan atau pialang kepada si nasabah atau investor dengan tujuan dia memahami bahwa equity-nya sudah di bawah margin requirement berapa persen gitu. Jadi kadang-kadang kalau bilang MC itu padahal posisinya hilang kena MC. Enggak, bukan MC itu notifikasi. Nah, kalau AutoCAD iya, AutoCAD berarti dia tidak bisa memenuhi margin tambahan, artinya tidak ada top up dan sebagainya, artinya dia kena AutoCAD gitu. Kan kalau ini kadang-kadang bahasanya yang suka ini ya salah pengertian gitu loh. Akhirnya ini bisa salah pengertian gitu. Makanya ini kan kadang istilah-istilah seperti leverage, kemudian juga seperti hedging gitu kan. Hedging ini apa sih hedging gitu loh. Jadi kalau tadi bicara Bang Jay bicara tentang money management kan artinya adalah pengaturan keuangan, ya kan? Manajemen pengaturan keuangan atau manajemen pengaturan dana gitu loh. Nah, manajemennya gimana gitu. Jadi misalnya contoh, dengan cara tadi Bang Jay bikin table dan sebagainya, atur sekian persen untuk satu risk per trade gitu loh. Memang tidak mudah melakukan ini, apalagi melakukan secara terus-menerus itu akan monoton dan membosankan. Makanya orang yang tradingnya banyak biasanya di awal-awal itu 3 bulan udah bosen, Bang. Kenapa? Karena apa? Karena dia nggak dapat untung, bosen pencet-pencet dulu, nggak dapat untung kan capek, ya. Tapi mereka yang sudah trading lama dan bisa menghasilkan sedikit-sedikit, biasa tradingnya lebih sedikit, dan juga memang masuk posisinya juga lebih terukur gitu loh, ya kan. Nah makanya bedakan antara orang marketing yang cari lot, ya kan, dengan investor yang mencari duit, ya kan. Ini harus benar-benar dipahami karena ya saya lama di bidang ini, jujur saya cukup paham. Jadi istilah-istilah dalam trading ini kadang-kadang suka salah pengertian gitu loh. Jadi kenapa kita ada leverage-nya berapa? 1/100. Oh artinya apa tuh 1/100? Nah kita paham juga. 1/400 apa? 1/2000 apa gitu. Jadi ini orang penting ya itu, jadi akhirnya apa? Mempelajari money management gitu loh. Karena lu tahu ini bahwa leverage-nya 1/100, maka berapa yang harus disiapkan gitu. Ya, itu sih sekedar sharing lah Pak ya, Bang J ya. Jadi saya juga jujur dari awal saya trading, saya nggak pernah harus berdarah-berdarah dulu gitu loh. Kita rugi pernah ngalamin namanya margin call atau ini kan pernah, cuma memang kita nggak seperti harus luka dalam dulu gitu loh. Udah luka dalam baru pintar gitu kan. Walaupun saya trading dari awal sebelum tahun 2000 gitu kan, sebelum tahun 2000 di mana 90, itu pun juga zaman itu internet juga masih cukup sulit. Tapi karena saya kan ketemu teman-teman kayak gini kan, saya sebenarnya waktu pertama kali diperkenalkan kan kita udah tahu dari teman-teman banyak orang yang mengalami kerugian gitu kan, kita udah tahu gitu. Artinya ini bukan sesuatu yang gampang gitu. Kalau udah pasti kita tahu kalau gampang nanti semua orang ya pasti ceritanya untung gitu kan. Nggak ada cerita rugi, nggak ada cerita sulitnya trading. Apalagi informasi yang didapatkan itu bisa menyesatkan kalau tidak dimanfaatkan atau dimengerti tentang bagaimana penggunaannya di pasar. Tiap hari berita nggak habis-habis nih keluar, setiap menit keluar berita, ya nggak? Bagaimana cara penggunaan berita ini? Terus kalau ngeliatin chart, supply and demand, buka supply and demand 5 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu lain-lain posisinya, ya kan? Terus siapa sih yang sabar nungguin sampai ke area itu? Belum sampai juga hit dulu.
betul nggak? Kelamaan katanya. Waduh, mau nunggu sampai supply and demand ini bisa seminggu cuman trading sekali gitu kan. Ya, kalau kuat ya nggak apa-apa, santai aja. Kan masalahnya kan kita ini kan edik, Pak. Trading ini edik loh. Nyandu. Iya kan? Nyandu. Nggak mencet nggak bisa tidur. Nggak ada posisi nggak bisa tidur. Begitu ada posisi, nggak bisa tidur juga. Karena liatin plottingnya. Kalau profit biru. Tidur, kalau profit jam biru. tidur berubah. Jam tidur berubah. Iya kan? Jam tidur, lu biasa tidur jam 9, jam 10 udah tidur. Akhirnya tidur jam 2. Nungguin market sampai close. Iya. Ini udah pengalaman yang saya selama 20 tahun mengalami semua orang. Udah pada saat lu nggak bisa tidur, makan lu tuh udah nggak enak gitu ya. Ya itu, berarti lu udah salah menerapkan money management. Udah itu aja prinsipnya. Kalau udah salah gitu, berarti lu udah kebingungan. Apalagi pakai duit orang. Waduh. Nah, mumet. Udah janji-janji lagi, pasti untung. Ya, tapi inilah buat teman-teman yang baru-baru belajar trading atau yang mungkin nih, jangan terlalu percaya dengan hasil-hasil spektakuler yang didapat seorang trader atau mentor, ya kan? Karena hasil spektakuler itu akan bisa terjadi kalau risknya juga besar, gitu loh. Saya punya satu klien 2016, untungnya sampai jumlahnya itu 100M lebih. Berarti resikonya besar, nggak mungkin dia bisa untung segitu banyak kalau cuman bilang modal 20 juta gitu kan, 20 juta untuk 100M gimana caranya gitu kan. Tak mungkin banget gitu loh. Ya jangan terlalu percaya berita-berita di pasar yang terlalu spektakuler, ya kan. Kayak orang misalnya modal 30 juta jadi 10M gitu kan. Ya mungkin 30 juta waktu jadi 200 juta dia top up lagi kan, kita nggak tahu, ya kan. Banyak yang gitu ya Pak ya. Modal awalnya dikasih tahu misal 2.000, terus habis itu jadi 10M dalam waktu sekian gitu. Tapi nggak taunya dia di pertengahan depo lagi. Nah iya, kecuali kalau kita ketiduran. Ketiduran misalnya contoh beli Dogecoin, ya kan dulu harga murah nih 15 perak, terus ketiduran bangun-bangun 2021 udah lihat, wih udah 10.000 harganya. Itu tidur apa mati suri Pak? Atau lupa Pak, lupa password Pak, lupa password. Jadi begitu buka lagi ketemu password udah ini berharga udah tinggi gitu kan. Makanya kan saya selalu di komunitas kayak Elite Hunter, saya juga menekankan bahwa trading itu harus rasional, realistis dan terukur. Jadi kalau udah sesuatu yang tidak unrealistis, itu sebenarnya kejadian yang cuma satu dari sepersekian kali. Makanya kalau trading itu jangan terlalu namanya kita bilang mengharapkan sesuatu yang sulit. Ya, 10 kali trading misalnya, ini saya contohkan, 10 kali trading yang benar-benar jalan satu arah itu paling 1 atau 2 kali. Sisanya 8 kali bolak-balik. Jadi jangan harap kalau trading emas gitu ya, wah gue hari ini harapan gue bisa jalan untung 50 poin satu arah. Nggak ada. Kenapa? Dari 10 kali itu yang jalan satu arah 30 poin, itu cuma sekali apa 2 kali gitu loh. Sisanya adalah naik 10 poin, balik lagi, naik 20 poin, balik lagi gitu. Jadi jangan nyari yang susah, nyari yang gampang, yang kira-kira bisa dapat gitu. Kalau nyari yang susah, nanti gak dapat. Itu tambahan aja Bang, jadi masukan buat teman-teman juga. Ya besok juga saya ada seminar pagi tentang blockchain atau kripto gitu kan. Bersama ini timnya Skilogi itu tim tentang konsultan juga, tapi konsultan ahli di masing-masing bidang. Saya kebetulan dipercaya untuk jadi salah satu pembicara tentang kripto gitu loh. Kan kripto lagi luar biasa nih, jadi ini orang nih karena market cap-nya lagi luar biasa. Jadi dari kemarin itu awal-awal nggak sampai ratusan, kalau nggak salah cuman ratusan miliar dolar lah ya. Sekarang terakhir di dunia ini sempat 2,5 triliun dolar Bang. Jadi per hari itu market cap-nya sampai 2,5 T dolar. Jadi orang yang main saham banyak yang main kripto gitu loh. Tapi sekarang karena Bitcoin-nya lagi turun lagi, jadi agak turun lagi nih market cap-nya, turunan dikit. Ya itu sih maksudnya, ya nanti kita bisa dengar-dengar sharing juga.
Ya nanti Bang Jay silakan melanjutkan, kalau memang ada penutup dan sebagainya silakan. Tapi saya senang sekali Bang Jay sharing hari ini, sangat bisa bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini bisa mencoba mengambil sisi positifnya, ya kan. Jangan dengerin yang lagi minusnya gitu kan. Dengerin kira-kira money management ini gimana sih, ternyata susah gitu. Apalagi kalau Anda makin belajar makin dalam, jangan lupa ya DM aja ke Bang Jay atau ke saya akan jawab sama Bang Jay sebisa dan sebaik mungkin. Terima kasih Bang Jay, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Pak Alim masukannya. Saya kayaknya mau pamit dulu nih Bang Jay, karena saya harus persiapan buat besok nih. Oke, siap besok, Pak Alim. Jam 10 pagi saya harus webinar, saya mau lihat-lihat, cek-cek materi yang harus dibawakan besok. Itu orang umum bisa hadir nggak Pak Alim? Bisa. Nanti ada itunya kok, ada bannernya, nanti saya kirim ke Bang Jay, karena dia sistem daftarnya pakai QR code, Bang. Oke, siap. Ntar saya share di secara personal ke Bang Jay mungkin bisa bagi untuk grup, untuk ya kalau tahu ada yang mau ikut dengar. Oke, siap Pak. Ya, makasih ya Bang Jay. Yuk, sama-sama Pak Alim. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya kalau kita menggunakan risk and reward 1:1. Jika 2 posisi loss, 3 posisi profit. Nah, bagaimana jika kita lihat di tabel ketiga? Tabel ketiga adalah dengan menggunakan risk and reward 1:2. Contohnya kasus 5 di atas, yaitu 2 hit SL dan 3 hit take profit gitu loh. Jadi dengan risk kita yang 2% per trade tadi, kita naruh rewardnya yaitu 2 kali, yaitu 4% gitu loh. Jadi risknya 2%, rewardnya 4% gitu loh setiap kali open. Jadi ketika 2 kali kena loss, ya kan, 3 kali udah hit target, hit take profit, kita masih dapat cuan $800 gitu loh. Jadi penting gitu loh. Jadi kalau setiap kita open posisi, kita harus ngukur rewardnya di mana, risikonya di mana, gitu loh. Ini sesuai nggak dengan planning risk and reward kita, money management kita? Baik nggak? Ya kalau nggak baik, ngapain di entry gitu loh. Misal risknya lebih gede daripada take profitnya. Misal di area supply nih, di area supply ini contohnya, oke, di area supply nih. Nah, tapi di sini nih ada wave. Nah, ternyata harga kan di sini kan. Nah, kita mau entry di sini. Kita mau entry di sini, mengharapkan harga turun. Karena ini trennya turun misalnya. Tapi resiko kita akan lebih besar. Misal kita naruh di sini nih resikonya, kita stop loss kita di atas. Take profit kita di sini, kita entry di sini, ya kan? Ya otomatis resikonya lebih besar gitu loh. Kecuali memang ada area lagi, atau mungkin nunggu dulu lah untuk wave ini, karena nggak sesuai dengan planning risk and reward kita, seperti itu. Gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan gitu loh. Banyak sekali juga strategi-strategi trading yang bagus-bagus, yang mungkin di luar dari price action atau supply and demand atau support and resistance itu teman-teman hanya melihat dari sisi indikatornya aja gitu loh. Saya dulu juga pengguna indikator, bagus juga gitu loh. Saya next akan sharing juga gitu loh. Cuma kalau kita menggunakan price action itu bahkan itu malah jadi lebih, kalau menurut saya lebih enak gitu loh. Kita bisa melihat harga lampau gitu, worth it nggak sih gitu, lebih cepat. Jadi lebih nggak terlalu tergesa-gesa untuk entry posisi. Misalnya stokastiknya udah di area 80, di atas harga 80%, didukung lagi moving average rata-rata downtrend, misal di moving SMA simple moving average 50 gitu loh. Ya udah kita open posisi. Nyatanya malah berbalik arah gitu loh. Karena kita nggak ngelihat aspek yang lainnya gitu loh, aspek harga sebelumnya. Oh ternyata di situ loh, masuk ada harga demand atau harga support yang begitu kuat, seperti itu teman-teman. Jadi makanya itu
supply and demand atau super resisten itu sebenarnya sangat perlu gitu loh, sangat penting. Apalagi dikaitkan dengan money management gitu loh.